Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Sebelum saya membaca dan menyampaikan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur pasal 34 ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Saya akan bacakan kepada kita semua. Demikian firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur pasal 34 ayat 12 sampai ayat 18. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah orang benar di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu kita adalah orang yang benar karena dibenarkan oleh Tuhan. Ya, maka orang yang benar yang telah dibenarkan oleh Tuhan, maka dia akan menjadi kesukaan Tuhan. Ya, orang yang benar yang telah dibenarkan oleh Tuhan harus benar-benar hidup di dalam kebenaran. Ya, orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan harus benar-benar hidup di dalam kebenaran. Dan itulah hasil pembenaran. Ya, hasil pembenaran adalah hidup di dalam kebenaran. Hasil pembenaran adalah hidup dalam ketaatan untuk melakukan kebenaran. Maka saudara yang terkasih, mari sebagai orang Kristen, orang yang percaya, orang yang telah dibenarkan oleh Kristus, maka marilah benar-benar hidup di dalam kebenaran. Maka ketika kita hidup di dalam kebenaran, kita adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Ya, ketika kita adalah orang yang sudah dibenarkan dan hidup dalam kebenaran itu, maka kita adalah merupakan anak-anak Tuhan yang akan menerima sukacita daripada Tuhan. Maka saudara yang terkasih, mari, ya, kenapa kita harus hidup di dalam kebenaran? Ya, karena apa? Karena mata Tuhan tertuju kepada orang yang benar. Maka saudara yang terkasih, mari, ini adalah sukacita kita. Ketika mata Tuhan tertuju kepada kita, ketika mata Tuhan tertuju dalam segala pergumulan kita, maka yakin dan percaya itu akan mendatangkan sukacita kepada kita. Karena apa? Karena dikatakan dalam ayat 20, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ya, memang menjadi orang benar bukan jaminan kita tidak memiliki pergumulan. Menjadi orang yang benar, benar-benar hidup dalam firman Tuhan, bukan berarti kita terlepas daripada kemalangan. Tapi satu sukacita kita, ketika kita benar-benar hidup dalam kebenaran, walaupun kita mengalami kemalangan, walaupun kita mengalami pergumulan dalam hidup kita, tapi Tuhan mengatakan, Tuhan melepaskan kita dari semua pergumulan, semua permasalahan, semua kemalangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Maka ini adalah jaminan bagi orang yang benar di mata Tuhan. Ya, maka saudara yang terkasih, ya, ungkapan yang menyatakan
bahwa orang yang benar di mata Tuhan itu adalah ungkapan yang menyatakan untuk perhatian Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, maka saudara yang terkasih, orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan akan diperhatikan oleh Tuhan dengan kasih-Nya melalui penyertaan Tuhan. Ya, maka sangat berharga orang yang benar di hadapan Tuhan. Karena ketika Allah membenarkan kita, Dia memberikan anaknya, mengorbankan anaknya di kayu salib, agar kita benar-benar telah dibenarkan, agar kita benar-benar sudah hidup di dalam kebenaran, bukan lagi hidup dalam dosa. Yang dahulunya kita adalah orang yang berdosa, budak dosa, ya, karena apa? Karena ya keberdosaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Tapi semua itu telah diselesaikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Itu semua sudah dibenarkan Allah melalui pengampunan daripada anaknya Tuhan Yesus. Maka saudara yang terkasih, mari ya, orang benar ini juga adalah ungkapan yang bermakna untuk menyatakan perhatian kasih Tuhan atas pergumulan kehidupan yang diperhadapkan kepada orang yang percaya. Maka orang yang benar di mata Tuhan ketika dia mengalami pergumulan, maka yakin dan percaya Allah akan menyatakan kuasa-Nya, Allah akan menyatakan kasih-Nya untuk memperbaharui, memperbaiki, ya, mengubah duka cita kita menjadi sukacita, ya, mengubah kelemahan kita menjadi kekuatan ketika kita hidup dalam Tuhan, sehingga kita tidak akan pernah putus asa ketika kita memiliki beban berat dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, orang benar di mata Tuhan juga menunjuk pada pembenaran kita di hadapan Tuhan. Maka saudara yang terkasih, mari orang yang benar di mata Tuhan akan ya dibenarkan oleh Tuhan, akan diselamatkan oleh Tuhan. Ya, dan ungkapan ini juga menyatakan pengakuan iman dari orang yang percaya. Ya, ini adalah pengalaman Daud. Ya, dia membagi pengalaman imannya kepada kita, bahwa walaupun Daud pada saat itu mengalami ancaman dari pengejaran oleh Saul, tapi dia tahu bahwa Allah akan menyertai dia. Maka berapa kali Saul ingin membunuh dia, tapi Allah melepaskan dia. Artinya di sini Daud ya mengakui secara tulus bahwa di tengah-tengah kesusahannya pasti ada Tuhan yang menyelamatkan dia. Maka ini saudara yang terkasih yang mau disampaikan oleh Daud kepada kita. Mari, memang dalam perjalanan kehidupan kita, siapapun kita, pasti kita mengalami pergumulan. Dan satu hal juga yang pasti, walaupun banyak di tengah-tengah kita pergumulan yang harus kita hadapi, tapi ada Tuhan yang pasti akan menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Inilah ungkapan pengalaman iman orang percaya, yaitu Daud, ya, orang benar identik dengan orang yang takut akan Tuhan, ya. Maka saudara yang terkasih, orang benar itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan hidup dalam kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran adalah orang yang takut akan Tuhan. Maka saudara yang terkasih, bagaimana kita bisa hidup dalam kebenaran ketika kita tidak takut akan Tuhan? Kuncinya adalah ketika kita takut akan Tuhan, maka kita akan hidup di dalam kebenaran. Dan orang yang takut kepada Tuhan adalah orang yang beriman. Maka saudara yang terkasih, mari, ketika kita memiliki iman dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya itulah kekuatan kita, itulah pengharapan kita, itulah sukacita kita. Walaupun di depan mata kita ada banyak pergumulan, tapi melalui iman kita bisa menembus pergumulan itu, sehingga kita tidak larut dalam pergumulan itu, tapi justru kita hadapi pergumulan itu dengan keyakinan ada Tuhan yang menyertai, menyelamatkan, melepaskan kita dari pergumulan itu. Dan itu yang dirasakan oleh Daud. Ya, Daud dilepaskan oleh Allah dari jeratan-jeratan
ya, usaha penangkapan daripada Saul pada saat itu. Maka saudara yang terkasih, mari sikap hidup takut akan Tuhan adalah sikap yang menjunjung tinggi kebaikan. Ya, orang yang takut akan Tuhan memiliki sikap yang menjunjung tinggi kebaikan, ya, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Maka ini adalah ciri khas orang yang takut akan Tuhan. Ini adalah ciri khas orang yang memiliki sikap hidup yang takut akan Tuhan. Dia akan terus melakukan kebaikan. Orang yang sudah dibenarkan akan melakukan kebaikan. Orang yang telah diselamatkan, dia pasti akan melakukan kebaikan. Ya, orang yang takut akan Tuhan, pasti hidupnya akan hidup di dalam kebenaran. Ya, karena Tuhan sangat menginginkan kebenaran, maka Tuhan membenarkan kita. Kita tidak lagi hidup dalam keberdosaan, karena Tuhan tidak menginginkan itu. Karena itu kita sudah dibenarkan. Maka orang yang takut akan Tuhan akan hidup dalam kebaikan. Orang yang takut akan Tuhan akan hidup dalam kebenaran. Orang yang akan takut akan Tuhan, dia hidup dalam keadilan. Dan orang yang takut akan Tuhan, dia akan hidup di dalam kejujuran. Ya, kejujuran itu sangat penting. Ya, walaupun terkadang kita dibenci karena kejujuran, kita dibenci karena kebenaran, kita dibenci karena keadilan, tapi mari saudara yang terkasih, memang dunia sering membenci kita, tapi biarlah kita tetap hidup dalam kebenaran itu, agar orang mengenal kebenaran itu melalui kebenaran yang kita nyatakan dalam segala kehidupan kita. Maka orang yang takut akan Tuhan menjauhkan diri dari yang jahat dan berbuat baik. Inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita harus menjauhkan diri dari yang jahat dan berbuat baik. Dan ini yang disampaikan oleh Daud kepada kita. Ini adalah merupakan ajakan Daud. Ini adalah merupakan undangan Daud. Ini adalah merupakan pengajaran yang disampaikan oleh Daud. Marilah anak-anak, dengarkan aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Ya. Kenapa Daud mengajarkan takut akan Tuhan kepada kita pada saat ini? Karena Daud telah merasakan penyertaan Tuhan ketika dia takut akan Tuhan. Karena Daud merasakan ketika dia takut akan Tuhan, maka Daud menerima berkat daripada Tuhan. Dan dia dikuatkan dalam segala pergumulan, dalam segala perjalanan kehidupannya. Sehingga dia menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Maka dikatakan, apa sebenarnya? Ya, 3 hal yang Daud sampaikan agar kita menikmati hidup kita. Ya, karena setiap orang pasti menginginkan hidupnya adalah penuh dengan sukacita. Maka Daud mengatakan, lihat, ya, kita mulai dari ayat 13. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Ya, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang menginginkan umur panjang untuk menikmati yang baik? Ya, ini pasti setiap orang pasti memiliki keinginan seperti apa yang dikatakan dalam ayat 13. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang menginginkan umur panjang untuk menikmati yang baik? Setiap kita pasti ingin menikmati hal yang baik. Setiap kita pasti memiliki harapan agar kita memiliki umur yang panjang dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, apa yang harus kita lakukan? Daud mengatakan, jaga perkataan kita dari segala ucapan yang jahat dan hal-hal yang tidak benar. Maka saudara yang terkasih, Tuhan tidak menginginkan kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Maka dikatakan, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Maka saudara yang terkasih, memang lidah tak bertulang. Dengan lidah, dengan mulut kita dapat mempersatukan orang. Dengan lidah dan mulut kita juga bisa menceraikan orang lain. Ya, dengan lidah dan mulut kita juga memuji dan memuliakan Tuhan. Bisa juga dengan lidah dan mulut kita mencemooh orang lain. Maka pergunakanlah lidah dan mulut kita, yaitu dengan perkataan yang jujur, perkataan yang baik. Seperti apa yang dikatakan,
Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Maka saudara yang terkasih, mari ini harus kita jauhi dalam kehidupan kita, agar kita merasakan sukacita dalam kehidupan kita. Baru yang kedua dikatakan menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ini sudah pasti harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Karena memang di sekeliling kita banyak hal-hal yang mempengaruhi kita. Tapi ingat, kita sebagai orang Kristen bukan dipengaruhi, tapi kita adalah mempengaruhi. Karena kita adalah garam, ya, dan terang. Ketika terang hadir, maka kegelapan akan hilang. Ketika garam hadir, maka dia mempengaruhi dan memberikan rasa. Demikian juga perkataan kita haruslah seperti garam, ya, mengawetkan persaudaraan, ya, mengawetkan persekutuan. Karena lidah dan mulut, percakapan kita, pembicaraan kita bisa merusak persekutuan kita. Maka saudara yang terkasih, mari kendalikan itu dengan takut akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, maka mulut dan lidah kita akan bisa kita kendalikan. Maka saudara yang terkasih, mari. Dan dikatakan yang ketiga, berusahalah mencari kedamaian. Ya, itu yang dilakukan, ya. Dikatakan dalam ayat 15, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Ini yang harus kita lakukan. Kita harus berdamai. Sama seperti Allah telah memperdamaikan kita melalui anaknya Yesus Kristus. Dan orang yang percaya haruslah hidup dalam damai. Orang percaya harus menciptakan damai sejahtera dimanapun kita berada. Kita harus menjadi berkat dimanapun kita berada. Maka saudara yang terkasih, mari, ya, sebagai orang percaya kita harus menyatakan, melahirkan perdamaian, ya, menjadi pelaku-pelaku perdamaian dalam segala kehidupan kita. Maka saudara, mari dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, mari dikatakan, ya, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Maka saudara yang terkasih, hidup orang percaya haruslah hidup dalam persekutuan. Ya, orang yang hidup dalam persekutuan, iman percaya kepada Tuhan, itu akan mendatangkan sukacita, itu akan mendatangkan berkat dan mendatangkan teladan bagi orang lain. Maka saudara yang terkasih, mari, ya, mata Tuhan tertuju kepada orang yang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ya, ini yang dirasakan oleh Daud. Ya, Daud meminta tolong kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Kuncinya adalah ketika Daud hidup dalam kebenaran, benar di hadapan Tuhan, maka dikatakan maka Tuhan tertuju kepada orang yang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong, maka Allah akan mendengarkannya. Maka saudara yang terkasih, mari, ya, kita harus takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran. Karena orang yang hidup dalam kebenaran, mata Tuhan akan tertuju kepada mereka. Maka ketika kita berteriak di dalam pergumulan kita, meminta tolong di dalam yang keluh kesah kita, maka Tuhan akan mendengarkan kita. Dan wajah Tuhan, ya, akan selalu menyertai kita. Maka saudara yang terkasih, dan dikatakan dalam ayat 18, apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Maka saudara yang terkasih, mari, Tuhanlah jawaban atas segala pergumulan yang kita rasakan pada saat ini. Biarlah kita, ya, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Walaupun kita mengalami pergumulan dalam kehidupan kita, ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarkan kita, Tuhan akan menolong kita, dan Tuhan akan meluputkan kita dari kesesakan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, mari, melalui firman Tuhan ini, sebagai orang yang benar di mata Tuhan, maka kita haruslah melakukan perbuatan baik. Ya, perbuatan baik adalah buah dari pembenaran. Ya, perbuatan baik itu adalah buah daripada pembenaran. Dan perbuatan baik itu adalah buah daripada iman yang hidup. Karena iman yang hidup, ya, bukan hanya sebatas pengakuan, tapi iman yang hidup adalah iman yang memiliki perbuatan. Apa itu? Yaitu perbuatan baik. Maka saudara yang terkasih, mari takut akan Tuhan,
melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat merupakan identitas orang yang dibenarkan. Maka saudara yang terkasih, mari, identitas orang yang telah dibenarkan adalah melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Berbuat baik adalah sebuah kesempatan untuk menghayati iman, mewujudkan sukacita, dan memberi pelajaran bagi banyak orang. Maka itu yang saya katakan tadi, iman yang hidup adalah iman yang memiliki perbuatan yang baik, perbuatan yang benar, perbuatan yang jujur, ya, perbuatan yang penuh dengan keadilan, ya. Maka inilah nampak buah daripada orang yang sudah menerima pembenaran itu. Maka saudara yang terkasih, orang yang benar adalah orang yang takut akan Tuhan. Sukacita orang benar terletak pada saat ia menyatakan hidupnya dalam sikap takut akan Tuhan. Maka saudara yang terkasih, mari, orang yang takut akan Tuhan akan merasakan sukacita. Orang yang takut akan Tuhan akan merasakan sukacita senantiasa. Karena apa? Karena Tuhan mendengarkan seruannya. Karena mata Tuhan tertuju kepada mereka. Ketika mata Tuhan tertuju kepada mereka, artinya di situ Allah memelihara orang yang percaya. Ketika Allah yang memelihara orang yang percaya, ketika Allah yang menyertai orang percaya, maka yakin dan percayalah, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Yang pergumulan pun tidak bisa mengalahkan kita. Kematian pun tidak bisa mengalahkan kita. Karena kita akan dibangkitkan dan kita akan menerima sukacita dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, mari, tidak ada perbuatan yang tersembunyi di mata Tuhan. Maka dikatakan orang benar di mata Tuhan. Orang yang benar di mata orang belum tentu benar di hadapan Tuhan. Karena orang lain terbatas untuk mengenal kita. Kita bisa saja berpura-pura berbuat benar, ya, berkata benar, karena orang lain terbatas untuk mengenal kita, mengetahui sebenarnya isi hati kita. Tapi mari saudara yang terkasih, kita harus takut akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, kita akan menjadi orang yang benar-benar benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Seperti apa yang dikatakan dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 sampai ayat 14. Dikatakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ya. Kewajiban setiap orang yang sudah dibenarkan, kewajiban setiap orang yang telah dipanggil dalam persekutuan memuji dan muliakan Tuhan dalam anaknya Yesus Kristus, dikatakan, ya, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Maka kewajiban kita adalah melakukan segala perintah Tuhan. Kewajiban kita adalah kita harus takut akan Tuhan. Karena dengan takut akan Tuhan, berarti kita memiliki iman kepada Tuhan. Ketika kita melakukan perintah-perintah Tuhan, maka itu adalah bukti daripada kita percaya kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Dan dikatakan dalam ayat 14. Dan ini yang harus kita renungkan. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu yang jahat. Bagi orang mungkin banyak tersembunyi perbuatan baik dan perbuatan jahat yang kita lakukan, tapi di hadapan Tuhan, ya, itu akan disingkapkan. Sekali lagi saya bacakan. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Maka saudara yang terkasih, ya, apapun yang kita lakukan di dalam tempat yang tersembunyi, itu kelihatan Tuhan. Maka ini yang harus kita pergumulkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita terus melakukan yang baik dalam hidup kita ketika kita mengimani, menghayati, dan mengingat bahwa bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Tapi kalau kita menjalani kehidupan ketika kita berpatokan, ya, orang
tidak tahu perbuatan yang tersembunyi yang kita lakukan, ini yang sering membuat kita tidak jujur. Tapi mari saudara yang terkasih, di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Maka lakukanlah segala sesuatu dengan takut akan Tuhan. Kalau kita melakukan segala sesuatu dengan takut akan Tuhan, maka kita melakukan dengan benar-benar segala apa yang kita katakan dan segala apa yang kita ucapkan dan segala sesuatu apa yang kita lakukan. Tapi ya, kalau kita tidak takut akan Tuhan, maka yakin dan percaya ya, kita tidak mampu melakukan yang baik dimanapun kita berada. Kalau kita hanya takut kepada manusia, takut kepada orang tertentu, ya, kalau istri hanya takut kepada suami, berarti di belakang suami, ketika suaminya tidak tahu, ya dia melakukan hal yang tidak baik. Ketika suami hanya takut kepada istri, maka di belakang istri, ya, dia leluasa melakukan segala sesuatu. Itu sama dengan ada seorang suami, ya, karena dia takut di hadapan istri, karena istrinya mengatakan jangan merokok, ya memang di depan istrinya dia tidak merokok, tapi di belakang istrinya dia merokok. Ya itu masalahnya. Berarti dia tidak jujur, tidak konsisten. Maka kita harus konsisten untuk melakukan hal yang baik dimanapun kita berada, karena kita takut akan Tuhan. Artinya ketika kita takut akan Tuhan, berarti kita sadar Tuhan mengetahui apa yang kita lakukan di tempat yang terbuka, baik di tempat yang tersembunyi. Baik ketika orang tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Ini dia. Ini syaratnya. Agar kita bisa konsekuen melakukan yang baik, yaitu ketika kita menyadari bahwa Tuhan tahu segala apa yang kita perbuat. Maka saudara yang terkasih, mungkin ya sekarang kita ya lebih takut kepada manusia daripada takut akan Tuhan. Tapi ingat, tak selamanya kita di dunia ini, dan tidak selamanya ya kita bisa mengelabui orang lain. Tapi suatu saat itu akan tersingkap, dan suatu saat itu akan Tuhan minta segala pertanggungjawaban yang apa yang kita lakukan. Maka sekali lagi saya katakan, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Allah lah sebagai hakim kita. Maka saudara yang terkasih, mari, tidak ada yang bisa lagi membela kita. Memang di dunia ini, ketika kita memiliki kuasa, ketika kita adalah orang yang terpandang, ketika kita memiliki harta, kita mungkin bisa bermain-main soal kebenaran di dunia ini, di pengadilan di dunia ini. Tapi pengadilan suatu saat tidak ada yang bisa kita andalkan, dan tidak ada yang bisa membela kita. Hanya satu pembela kita, yaitu Kristus. Kristus yang mencintai kebenaran, Kristus yang mencintai kebaikan. Maka saudara yang terkasih, yakin dan percayalah, serahkanlah kehidupan kita kepada Tuhan, takutlah akan Tuhan, akan kita merasakan sukacita dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan yang telah membenarkan kita. Maka di dalam Tuhanlah kita mampu melakukan kebenaran, dalam Tuhanlah kita dimampukan untuk hidup dalam kebenaran, dan dalam Tuhanlah kita dimampukan menyampaikan, memberitakan kebenaran yang telah kita terima di dalam Yesus Kristus. Tuhanlah yang memberikan kekuatan bagi kita dalam segala pergumulan yang kita hadapi. Ingat, takutlah akan Tuhan, berbuat baiklah dalam kehidupan kita, berlaku adil, berlaku jujur, yakin dan percaya walaupun kita memiliki pergumulan, namanya juga di dunia. Siapapun orangnya ketika dia masih di dunia pasti mengalami pergumulan. Tapi istimewanya orang yang percaya, walaupun banyak pergumulan yang kita hadapi, Tuhan akan menguatkan kita, Tuhan akan menyertai kita, sehingga kita mampu menerobos segala pergumulan, tantangan yang kita hadapi. Bersukacitalah
di dalam Tuhan, karena di dalam Tuhanlah kita mampu bersukacita senantiasa. Salam.